Oke, kita lanjutkan lagi bagian selanjutnya yaitu tentang convective heat transfer coefficient atau koefisien perubahan panas secara konveksi. Nah, di bagian ini kita akan bicara tentang Nusselt number yang pertama untuk mendapatkan nilai H atau koefisien konveksinya pada aliran laminar dan turbulen. Nah, fokusnya pada dalam pipa. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah ini adalah bagaimana membuat sebuah persamaan untuk aliran laminar yang terjadi pada sisi masuk. Nah, ini nilai bilangan Nusseltnya secara kalkulasi bisa didapatkan seperti ini. Jadi jika cupnya panjangnya L dan memiliki temperatur permukaan yang konstan, jadi pendekatannya ada pendekatan pada saat temperaturnya adalah konstan, maka nilai Nusseltnya bisa dihitung seperti ini. Lihat ada pengaruh diameter dari pipa, panjang pipa, angka Reynolds, juga angka Prandtl. Nah, ini akan bisa menentukan bilangan Nusselt. Pada saat Anda bisa menghitung angka Nusselt, maka Anda juga akan bisa menemukan berapa nilai koefisien konveksinya. Oke. Ini bagaimana kalau aliran terjadi antara dua plat. Nah, ini terjadi pada tube atau pipa, ini pada dua plat yang disusun paralel. Artinya pada saat itu disusun contohnya adalah ada dua plat dan fluida mengalir di antara celah plat tersebut. Maka bilangan Nusseltnya akan bisa dihitung secara ini, sama dengan hanya pengaruhnya ada di situ. Ingat, karena ini adalah di antara dua plat, makanya diameternya ada diameter hidrolik dan panjang DL-nya pengaruh, peringkat Reynolds-nya, Prandtl-nya juga akan pengaruh. Akan didapatkan kalkulasi seperti ini. Jadi teman-teman akan bisa menghitung angka Nusseltnya. Nah, oke. Berikutnya pada saat bagaimana kalau aliran itu tipenya adalah aliran turbulen. Tadi sebelumnya adalah laminar dan ini adalah turbulen. Maka ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Chilton and Carbon ini. Nah, bisa didemikian bahwa angka Nusseltnya akan sama dengan persamaan ini. Ada pengaruh angka Reynolds sama, juga pengaruh Prandtl. Tapi ingat, di situ akan ada pengaruh friksi, faktor gesekan di sini. Nah, jadi jika pada pipanya pipa yang smooth tube, artinya pipa yang sangat halus, maka nilai koefisien friksinya bisa dihitung adalah faktor dari angka Reynolds. Bisa dimasukkan seperti ini. Pada saat dimasukkan didapatkan angka persamaan yang baru adalah seperti ini. Nah, tapi ingat, persamaan ini hanya bisa digunakan pada saat angka Reynolds-nya harus di atas 10.000. Kenapa? Ya, karena pada saat bisa aliran laminar itu terjadi pada saat kecepatan di atas pada saat angka Reynolds di atas 10.000. Nah, dan catatan kedua, bilangan Prandtl-nya harus berada di antara 0,7 sampai di bawah 160. Ini adalah syarat bagaimana persamaan ini bisa diterapkan dan bisa menghasilkan akurasi lebih baik. Nah, berikutnya, pada saat kita bicara tentang aliran turbulen, akan ada persamaan lagi yang miliknya Dittes and Boelter, di mana ini untuk memperbaiki akurasi dari persamaan sebelumnya. Didapatkan bahwa angka Nusseltnya itu sama dengan seperti ini, 0,023, angka Reynolds pangkat 0,8, angka Prandtl pangkat N. Nah, di situ akan ada faktor tentu, bilangan Reynolds sangat mempengaruhi nilai koefisien konveksinya atau bilangan Nusseltnya, dan Prandtl di pangkat N. Nah, N-nya apa yang dimaksud? Nah, N-nya itu adalah pada saat N itu bicara tentang proses pemanasan. Pemanasan terhadap fluida yang dalam pipa, dan N0,3 jika prosesnya terjadi proses pendinginan terhadap fluida yang mengalir dalam pipa tersebut. Nah, oke, berikutnya, nah ini adalah salah satu bentuk pipa double pipe. Nah, jadi ada pipa kecil yang berada dalam pipa besar. Ini adalah tube diameter, ada casing diameter. Jadi seperti ini bisa dibayangkan teman-teman, bagaimana misalkan kita menginginkan pemanasan sebuah fluida dalam
pipa kecil ini, maka pipa kecil ini dimasukkan pipa yang lebih besar, dan di antara pipa tersebut dialiri fluida yang lebih tinggi suhunya. Makanya akan terjadi seperti ini, terjadi perpindahan panas dari fluida yang berada di antara dua pipa tersebut ke dalam fluida yang ada di tengah. Nah, ini yang dinamakan annular diameter. Dari pipa kecil ini yang dinamakan annular diameter. Nah, seperti ini, maka akan ada DI dan D outside. Nah, yang perlu dipahami adalah ini yang dinamakan annulus. Nah, bagian fluida di antara diameter besar dengan diameter kecilnya. Ya, ini akan diameter hidrolik seperti ini. Nah, di situ nanti akan ada dua nilai angka Nase, yaitu angka Nase yang berada di luar, di antara pipa besar dan pipa kecil ini, dan yang ada di dalam, khusus di dalam pipa annularnya, seperti ini. Oke, nah, nanti ini ada perbandingan antara diameter dalam sama diameter luar dan bilangan Nase bagian dalam dan bagian luar jika permukaannya itu adalah isotermal dan adiabatik, artinya suhunya sama dan dia tidak ada panas yang mengalir masuk maupun yang keluar, prosesnya adiabatik seperti ini. Terus berikutnya adalah energy transfer enhancement, artinya bagaimana kita bisa menaikkan perpindahan panasnya. Pertama, kita bisa menaikkan perpindahan panas, salah satunya adalah dengan menaikkan luas perpindahan panasnya. Jadi contohnya adalah fin surface. Fin artinya sirip. Jadi dalam pipa tersebut diberi fin-fin. Nah, dimana kenapa akan bisa meningkatkan perpindahan panas? Ya, salah satunya pada saat kita desain sistem perpindahan kita berbentuk seperti ini, nilai A-nya adalah ada penambahan dari sirip-sirip ini. Oke. Nah, ada roughness surface, ini akan ada roughness-nya, juga akan meningkatkan luas perpindahan panasnya. Nah, tapi pada saat kita bicara perpindahan seperti ini, dari sisi perpindahan panas tentu akan meningkat karena A-nya akan naik, faktor A akan naik. Tapi teman-teman yang perlu pahami juga pada saat desain seperti ini akan terjadi pressure drop yang tinggi. Nah, ini perlu dipahami, dan pada saat teman-teman menggunakan desain seperti ini harus bicara tentang nanti pressure drop tinggi. Tentu pada saat kita ingin mengalirkan fluida dalam pipa ini akan butuh unit lain, salah satunya pompa. Maka akan dibutuhkan daya pompa yang lebih besar untuk bisa mengalirkan fluida dalam tube ini. Oke, seperti itu. Silakan, banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan pada saat mendesain dan saat mengkalkulasi. Silakan dicoba dipelajari, dipahami. Nah, kita akan bisa diskusi dan tentu kita coba melakukan kalkulasi, karena dengan mencoba mengkalkulasi studi kasus, saya yakin pengetahuan kita akan bertambah dan kita akan bisa mencoba menerapkan persamaan yang ada sesuai konteks yang ada. Dan kita bisa mencoba untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terima kasih.